Khawatir kembali dipermalukan Indonesia, Vietnam ternyata juga tengah merampungkan proses naturalisasi sejumlah pemain. Ada 27 pemain yang sudah ditentukan Sintayong untuk pemusatan latihan persiapan menghadapi Vietnam. Setelah belusukan di Belanda, Sintayong memberi kabar baik untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain incaran Sintayong dilepas Belanda berpindah ke Indonesia untuk persiapan menghadapi Irak dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bakal ada banyak pemain naturalisasi baru grade A untuk target menembus Piala Dunia. Berikut berita terbaru selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jelang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mempertemukan Vietnam kontra Indonesia, pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier mencurahkan problem internal serta eksternal. Untuk masalah internal, dia mengungkapkan kekecewaannya pada materi timnya sendiri saat ini, khususnya di lini depan jelang hadapi Indonesia. Masalah internal yang dihadapi Philippe Troussier ini, terbilang hampir serupa dengan masalah yang dihadapi timnas Indonesia soal lini serang. Pada Piala Asia kemarin, Vietnam yang diarsiteki Troussier mengalami kegagalan total dengan kalah dalam 3 pertandingan fase grup yang mereka jalani, termasuk hasil skor 0-1 dari timnas Indonesia. Vietnam kebobolan 8 gol dan mencetak 4 gol. Troussier berpendapat, performa kurang memuaskan tersebut salah satunya disebabkan oleh minimnya stok penyerang berkualitas yang dimiliki timnas Vietnam. Berikut ungkapan pelatih Vietnam tersebut. Penyerang yang dimiliki oleh tim Vietnam tidak banyak, kalaupun ada, namun tidak cukup berkualitas, sehingga kami harus mempersiapkan diri secara matang untuk memaksimalkan bola servis. Itu merupakan salah satu peluang dan senjata yang dapat membahayakan lawan. Itulah ungkapan terbuka pelatih Vietnam tersebut. Mantan pelatih timnas Jepang tersebut tidak berharap banyak ada perubahan dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Pasalnya, satu-satunya jalan terbaik, yakni dengan menaturalisasi sejumlah pemain yang dibutuhkan. Dalam hal ini posisi penyeranglah yang sedang dibutuhkan. Namun pelatih Vietnam tersebut juga mengecewakan atas aturan federasi. Sebetulnya ada beberapa pemain keturunan berdarah Vietnam yang berlaga di Eropa dan Amerika. Hanya saja prosedur federasi di Vietnam cukup rumit dan tidak ada partisipasi dari pihak terkait untuk membantu menyelesaikan dokumen yang harus dipenuhi. Proses perpindahan kewarganegaraan dan perpindahan federasi, seluruhnya benar-benar harus diurus sang pemain sendiri. Itulah hambatan proses naturalisasi yang terjadi di Vietnam. Menurut laporan The Tao, media Vietnam itu menceritakan kesulitan pemain keturunannya untuk alih kewarganegaraan. Salah satunya terjadi dalam kasus Kyle Colonna yang kini bermain di salah satu klub kasta kedua Liga Amerika Serikat. The Tao dalam laporannya mengutip wawancara Kyle dengan Football Scout soal proses naturalisasi. Bek New Mexico United itu pun mengaku terkejut karena harus mengurus sendiri semua berkas untuk bisa dinaturalisasi dan membela timnas Vietnam. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang aneh. Mereka membutuhkan, namun mereka mempersulit prosesnya. Belajar dari cara Indonesia menaturalisasi pemain, begitu fleksibel. Seluruh dokumen kepindahan kewarganegaraan dan federasi, seluruhnya didampingi oleh pihak terkait. Dengan begitu, para pemain bersemangat untuk menjalani semua proses dengan cepat dan mudah. Lain halnya proses naturalisasi di Indonesia, seluruh badan terkait ikut serta membantu dalam proses penuhi dokumen dan persetujuan instansi terkait, mulai dari kewarganegaraan, federasi sepak bola, dan pertimbangan lainnya. Dengan begitu, pelatih timnas Vietnam asal Prancis tersebut, seolah pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti. Hal itu juga diutarakan ke sejumlah para pemainnya, agar dapat mengevaluasi kekalahan kemarin di Piala Asia. Pelatih Vietnam tersebut hanya dapat menambahkan motivasi bagi para pemain. Selain masalah internal yang disebutkan tadi, ditambah dengan masalah eksternal, yang semakin buat Philippe Troussier pusing, hal itu juga diutarakan oleh Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam Lien Doan Bong. Tim yang akan mereka hadapi semakin berat.
Selain harus bersaing dengan Irak, Vietnam juga harus bersaing dengan kekuatan baru Indonesia, yang kini levelnya semakin tinggi. Dengan tambahan beberapa pemain inti berkelas Liga Utama Eropa, seperti Tom Haye, J.I. Zes dan Ragnar Oratmangun, yang semua pemain tersebut merupakan pemain inti dengan kualitas baik di Liga Utama Eropa. Bahkan berita yang dimuat media Vietnam, mereka tidak begitu yakin jika Vietnam mampu mengimbangi level permainan Indonesia. Media Vietnam The Tao, Vietnam mungkin hanya mampu menyaingi Filipina, namun untuk persaingan kontra Irak dan Indonesia, The Tao mengatakan, dari riset yang terjadi, kebanyakan warga Vietnam tidak begitu meyakini mampu mengimbangi permainan Irak dan Indonesia. Saat pagelaran Piala Asia, dari akun resmi AFC, dan banyak artikel media asing mengatakan, permainan Indonesia ternyata mampu mengejutkan banyak pihak, yang semula diprediksi akan pulang lebih awal, dengan modal ranking FIFA yang sangat mendasar, ditambah belum adanya pengalaman pertandingan internasional, dengan materi pemain yang rata-rata di bawah usia 22 tahun. Namun Indonesia mampu memberi kejutan hingga menembus babak 16 besar, dengan permainan yang tidak menggambarkan peringkat ranking FIFA. Dengan tampilnya timnas Indonesia di ajang terbesar se-Asia tersebut, menjadikan pamor Indonesia melejit hingga dikenal banyak negara di belahan dunia. Dengan pujian dari berbagai media asing, mereka mengatakan, masa depan sepak bola Indonesia begitu baik, dengan materi pemain muda, namun mereka mampu bersaing dengan tim raksasa Asia, yang langganan masuk Piala Dunia. Pada tanggal 17 Maret, seluruh pemain sudah berkumpul di Jakarta untuk melakoni pemusatan latihan. Di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, laga pertama yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno melawan Vietnam, ada 27 pemain yang sudah ditentukan Sintayong. Daftar pemain bisa sewaktu-waktu berubah, ada kemungkinan bertambah dan pengurangan, atau pergantian pemain, tergantung situasi dan kondisi nantinya. Sintayong sudah berada di Belanda sejak tanggal 29 Februari kemarin. Tujuan pelatih berusia 53 tahun ke Belanda tersebut, untuk menjalankan 3 misi. Yang pertama menemui pemain inti timnas Indonesia, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan melihat kondisi beberapa pemain berdarah Indonesia yang berkompetisi di sana. Tidak hanya ke Belanda, Sintayong juga akan mengunjungi negara sekitarnya, seperti Belgia untuk menemui Marcelino Ferdinand, guna mengecek kondisinya di sana. Misi selama kurang lebih 2 minggu itu, akan dimaksimalkan pelatih asal Korea tersebut. Hal itu, selain untuk melihat langsung kondisi para pemain inti timnas di sana, juga bertujuan agar mendapatkan langsung gambaran sejumlah pemain yang nantinya bakal dikoreksi oleh Sintayong, untuk direkrut ke skuad timnas Indonesia. Berita hangat terbaru, baru-baru ini, Sintayong telah mengonfirmasi perjalanannya di Belanda. Terdapat beberapa pemain grade A asal Belanda berdarah Indonesia, yang dilepas oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB pada PSSI. Kabar tersebut mencuat, usai KNVB tak mengikut sertakan para pemain keturunan tersebut, saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda, mulai tim U21, U23, dan timnas senior Belanda. Seperti yang kita ketahui bersama, PSSI dan Sintayong sedang gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, terkhusus pada posisi penyerang. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, guna mencapai target tinggi untuk dapat menembus kualifikasi Piala Dunia. Mengingat pamor serta kualitas timnas Indonesia saat ini sedang berkembang dengan pesat. Sintayong bahkan mengkhususkan belusukan dan mencari pemain langsung ke Belanda, yang memang terdapat banyak pemain keturunan Indonesia yang bertebaran di sana. Dalam hal ini, pelatih asal Korsel tersebut harus bergerak secara cepat, sebab nama-nama yang diincar pelatih asal Korsel dan PSSI juga berpeluang dipanggil oleh timnas Belanda. Antara KNVB dan PSSI saling mengerti dan memberi tempat bagi para pemain. Diberi kebebasan untuk memilih salah satu federasi yang akan dibelanya. Namun dalam hal ini, KNVB yang merupakan Federasi Sepak Bola Belanda,
lebih didahulukan, jika dari beberapa pemain tersebut tidak dipanggil timnas Belanda, mulai dari kelompok usia, hingga senior, maka KNVB mempersilahkan PSSI untuk menaturalisasi pemain yang berkeinginan membela tanah leluhur mereka, yakni Indonesia. Sebab itulah, KNVB tidak berhak mencegah para pemain yang tidak dipanggil timnas Belanda. Maka dari itu, prioritas keputusan pertama ada pada pihak KNVB. Jika mereka tidak membutuhkan pemain tersebut, maka keputusan akan diberikan pada para pemain, tetap bertahan di Belanda atau berpindah ke Indonesia. Untuk misi dalam waktu dekat ini, PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan Grade A alias pemain keturunan terbaik yang tidak dipanggil timnas Belanda. Dan menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Belanda, mulai timnas U21 hingga timnas senior Belanda. Untuk agenda kompetisi terdekat, salah satunya kualifikasi Piala Dunia. Dalam daftar banyak nama tersebut, sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia yang berlabel Grade A+, seperti Tijani Reijenders, punggawa klub raksasa Italia AC Milan, hingga pemain muda bertalenta Milion Manuf di timnas Belanda U21. Dan kabar baiknya, dalam rilis daftar nama para pemain tersebut, tidak ada nama pemain yang dipanggil timnas Belanda, dan tentunya berpotensi untuk dinaturalisasi PSSI. Dan berikut ketiga daftar pemain yang tidak dipanggil timnas Belanda, namun diincar PSSI. Yang pertama, Pascal Struijk yang bermain di klub Leeds United, lalu Kevin Dix untuk klub Copenhagen. Kedua nama tersebut tidak dipanggil timnas senior Belanda. Lalu pemain yang ketiga, Miss Hilgers, pemain muda bertalenta tersebut, juga tidak dipanggil untuk timnas U21 Belanda. Maka dari itu, ketiga pemain tersebut berpotensi untuk diboyong Sintayong. Namun dalam hal kebutuhan materi pemain kali ini, Sintayong sedang membutuhkan pemain di lini serang. Posisi striker atau penyerang menjadi fokus yang harus diperbaiki Sintayong. Itulah pesan khusus Erick Thohir pasca Piala Asia usai, demi semakin mendongkrak potensi timnas Indonesia untuk menembus kualifikasi Piala Dunia. Apakah ketiga pemain tersebut akan dikunci Sintayong untuk dinaturalisasi? Hal itu tentu melihat dari beberapa faktor. Yang pertama, kebetulan nama para pemain tersebut menempati posisi gelandang bertahan. Faktor lainnya, kembali pada para pemain tersebut, akankah mereka tertarik membela tanah leluhurnya? Ataukah lebih memilih bertahan di Belanda untuk menunggu panggilan pada periode berikutnya? Untuk tiga nama bek tangguh tersebut, masih didiskusikan oleh PSSI. Melihat dari segi usia mereka juga masih terbilang sangat muda. Namun untuk sementara ini, posisi penyerang masih dalam prioritas utama, guna secepatnya diproses naturalisasi untuk dipersiapkan melawan Irak di pertandingan mendatang. Tidak tanggung-tanggung. Target timnas Indonesia adalah menembus putaran ketiga kualifikasi, hingga melaju ke turnamen Piala Dunia, untuk memuluskan langkah agar menembus Piala Dunia 2026. Walaupun masih dalam pencarian posisi penyerang, PSSI tidak kehabisan stok pemain Belanda berdarah Indonesia lainnya yang bertebaran di Liga Belanda, dan beberapa Liga Eropa lainnya. Guna memenuhi target dan percepatan proses, ada opsi lain untuk lini serang, seperti pemain berpostur tinggi 193 cm, yakni Tim Watering. Sejauh ini, Tim Watering sudah mengoleksi 12 gol dari 20 laga, artinya pemain ini terbilang subur. Selain subur, sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia, jika memiliki striker dengan postur menjulang tinggi tersebut. Mengingat, ada banyak opsi permainan timnas dalam menciptakan peluang, mulai dari akurasi tendangan bebas Tom Haye, dan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dengan skuad mewah yang dihuni pemain berpostur tinggi dengan usia muda, maka skuad timnas Indonesia memiliki prospek yang sangat baik untuk bersaing di kancah internasional. Tim Watering berpeluang dan menjadi opsi untuk membela timnas Indonesia. Hal itu juga direspon baik oleh sang pemain tersebut. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.